Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung dalam pembukaan kelas intensif Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi atau AJLK 2021. Program ini merupakan program yang menggembleng para peserta untuk meningkatkan wawasannya tentang isu dan tugas pemberantasan korupsi. Sekaligus program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi teman-teman peserta perihal jurnalistik ya. Jadi sehingga dengan dua perpaduan wawasan anti korupsi dan kompetensi jurnalistik diharapkan nantinya bisa produktif untuk terus mengawal dan mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah hadir bersama kita. Yang pertama, Bapak Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Pak Wawan, selamat pagi. Pagi. Nah, kalau saya 3 kali pagi nyebut. Pak Wawan ini memang terkenal orang yang sangat semangat. Yang kedua, sudah hadir bersama kita Ibu Yuyu Andriati Iska, PLH Kepala Biro Humas, yang mengemban sebagai penanggung jawab dari keseluruhan rangkaian program AJLK kali ini, atau yang akrab disapa Mbak Yeye. Selamat pagi Mbak Yeye. Pagi. Kalau Pak Wawan 3, aku 4. Memang di AJLK ini kita nggak boleh kalah semangat ya, jadi berikutnya ada kelima mentor yang nanti bertugas akan mendampingi secara intensif setiap peserta di dalam mengikuti seluruh rangkaian AJLK sekaligus menyusun tugas akhir dari program AJLK itu sendiri. Selamat pagi teman-teman mentor. Pagi Mas Budi. Pagi Mas Budi. Dan Pagi juga semuanya. ke-24 peserta yang terpilih untuk menjadi peserta kelas intensif AJLK 2021. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan keynote speech dari Pak Wawan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Pak Wawan, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mbak Yeye selaku pelaksana tugas Kepala Biro Humas KPK, para mentor yang sudah hadir di tengah-tengah kita, moderator Mas Budi, dan seluruh peserta yang terpilih ini. Ada 24 orang ya, dapat 24 orang peserta yang terpilih mengikuti kelas intensif AJLK tahun 2021 ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi bahwa alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun juga pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita bisa bekerja walaupun secara virtual kepada seluruh peserta dan mentor AJLK di tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada para peserta yang sudah terpilih. Kalau tidak salah ini dari 95 orang ya yang sudah sudah lulus secara bertahap ya, dari mulai seleksi administrasi, ada pretestnya, ada motivation letternya, dan terakhir wawancara. Teman-teman semua, bahwa kelas intensif AJLK tahun 2021 ini tentunya diselenggarakan selama 8 hari. Di mana 8 hari ini digunakan kita untuk
berdiskusi tentunya, kemudian juga nanti ada beberapa studi kasus yang akan didiskusikan oleh teman-teman semua, tentunya tidak jauh dari materi seputar pemberantasan korupsi. Nanti di dalamnya kita akan diskusi terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga anti korupsi seperti KPK ini, kemudian korupsi secara sektoral, gitu kan ya, ada di sektor politik, di sumber daya alam, kemudian di sektor kesehatan, sektor ekonomi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana peran swasta di dalam tindak pidana korupsi ini, baik di pencegahan maupun di penindakannya. Dan tentunya ini akan kita diskusikan secara baik nanti dengan para mentor dan para mentor tentunya. Kemudian kenapa kita memilih sektor-sektor ini? Tentunya adalah sektor-sektor yang disebutkan saya tadi itu mewakili lah, kira-kira mewakili sektor yang ditangani oleh KPK, baik itu di penindakan maupun di pencegahan. Karena di pencegahan ada fungsi monitor yang melakukan perbaikan sistem di sektor-sektor yang disebutkan tadi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi di kementerian maupun di lembaga. Nah, kemudian selain tindak pidana korupsinya, nanti teman-teman juga akan berdiskusi, belajar terkait dengan materi kompetensi jurnalistiknya, yaitu kurang lebih seperti critical thinking, investigatif jurnalistik, kemudian persuasif artikel, dan materi-materi lain yang tentunya sangat penting untuk mendukung penyusunan karya-karya jurnalistik teman-teman nanti ke depan. Dan karena kita AJLK ya mau tidak mau temanya tentang pemberantasan korupsi. Kami berharap tentunya para peserta ini, teman-teman ini bisa mengikuti dengan baik dan aktif berdiskusi dengan para narasumber, fasilitator, dan mentor. Namanya juga ini kelas intensif gitu kan ya. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi justru dua sisi atau dua arah gitu kan sebenarnya. Dan kami yakin melalui pemahaman yang mumpuni seputar isu-isu pemberantasan korupsi, yang saya lihat juga para narasumbernya juga orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya gitu di sini. Dan harapannya nanti didiskusikan, kemudian dipadukan dengan kemampuan jurnalistik yang baik, diharapkan tentunya teman-teman dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Intinya ini ya, yang memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tahunya bahwa KPK melaksanakan tugasnya cuma nangkepin orang gitu kan. Nah, nanti dengan beberapa diskusi, ternyata tugas KPK bukan hanya itu, dan banyak lagi tugas-tugas yang dilakukan oleh KPK yang perlu dipahami oleh masyarakat secara utuh. Nah, harapannya tentunya kalau masyarakat secara utuh dapat memahami apa yang dilakukan dan tugaskan kepada KPK, harapannya nanti masyarakat bisa memberikan dukungan kepada KPK khususnya, gitu kan sini ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Teman-teman semua, mulai 2021 ini KPK dalam melaksanakan tugas menerapkan 3 strategi atau dikenal dengan Trisula pemberantasan korupsi. Di dalamnya yang pertama adalah strategi pendidikan. Kenapa pendidikan ini penting? Karena menurut kami untuk menanamkan nilai-nilai integritas di waktu-waktu awal gitu kan sini ini, apalagi di teman-teman di anak-anak kita di PAUD gitu kan ya, ini kita tanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai anti korupsi secara formal maupun informal terus, karena saya yakin namanya pendidikan itu tidak akan berhenti gitu kan ya sini. Saya katakan pendidikan itu dari PAUD sampai orang belum MAUD gitu. Itu pendidikan harus terus diberikan karena tidak ada jaminan orang yang sudah mendapatkan award anti korupsi sekalipun suatu saat tetap tergelincir melaksanakan tindak pidana korupsi, sadar maupun tidak sadar gitu kan. Nah, itu oleh sebab itu diperlukan strategi ini. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai anti korupsi
kepada seluruh insan Indonesia, gitu kan ya. Dan termasuk tentunya di dalamnya adalah dampak korupsi. Harapannya tentunya dengan strategi pendidikan ini orang menjadi tidak ingin melakukan korupsi setelah memahami, mengetahui dan dampak dari tindak pidana korupsi di sini. Yang kedua adalah strategi pencegahan, di mana dengan pencegahan ini bertujuan untuk menutup celah-celah korupsi yang ada di dalam sistem administrasi pemerintahan. Jadi dengan upaya pencegahan ini kita memperbaiki sistem dan tata kelolanya di sini sehingga menutup kesempatan oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan sistem yang baik maka orang tidak bisa korupsi. Dan yang ketiga, strategi penindakan tetap kita lakukan, di mana strategi ini adalah untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara tentunya di sini. Dan harapannya dengan strategi penindakan ini orang takut untuk melakukan korupsi. Jadi dengan pendidikan orang tidak ingin korupsi, dengan pencegahan orang tidak bisa korupsi, dan dengan penindakan orang takut untuk korupsi. Teman-teman semua, profesi jurnalistik tentunya pasti memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan harapannya tadi jurnalistik tidak hanya mengabarkan berita kepada masyarakat sebagai prinsip keterbukaan informasi saja, namun juga berperan sebagai fungsi pembelajaran kepada masyarakat. Lebih jauh tentunya jurnalistik juga bisa memberikan feedback berupa saran maupun masukan sekaligus sebagai pengawas, watchdog terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan oleh KPK. Teman-teman semua, atas nama pimpinan, saya mengucapkan selamat mengikuti kelas intensif Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi di tahun 2021 ini dengan tema Satukan Diksi Merawat Negeri. Sebagai penutup, Mas Budi, saya ingin berpantun untuk teman-teman. Ke Surabaya naik Argo Wilis. Jangan lupa kartu vaksinasi. KPK mengajak kawan-kawan jurnalis turut serta untuk melawan korupsi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, keynote speech-nya tadi beberapa sharing dari Pak Wawan soal tugas dan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang KPK lakukan saat ini melalui strategi Trisula pemberantasan korupsi, begitu Pak Wawan ya. Juga gambaran bagaimana kelas intensif AJLK yang akan digelar selama 8 hari ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Wawan, keynote speech plus pantunnya. Dan di sini kedua sudah ada Ibu Yuyu Andriati Iska atau yang akrab kita sapa Mbak Yeye untuk berkenan menyampaikan pengantar dari pembukaan kelas intensif AJLK kali ini. Pada Mbak Yeye kami persilahkan. Ya, terima kasih Budi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pak Wawan, sudah ada Mas Ali atau Mbak Ipi juga yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, peserta AJLK akhirnya hari ini datang juga setelah melalui beberapa proses, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes online, wawancara, dan banyak proses lainnya. Akhirnya teman-teman 24 orang berhasil masuk untuk mengikuti kelas intensif Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2021. Teman-teman semuanya, saya di sini hanya akan mengingatkan bahwa ada beberapa aturan dalam kelas sampai nanti penyusunan tugas akhir yang harus teman-teman ikuti semuanya demi kelancaran pelaksanaan AJLK 2021, dan tentu juga kita seperti yang sebelumnya kita diskusikan dalam brief dengan teman-teman semua kemarin, bahwa dalam kelas ini kita harus saling menghormati satu sama lain, karena kondisi kelas juga adalah kelas online full, jadi mohon pengertiannya. Ada beberapa hal yang mungkin harus dikomunikasikan juga jika ada halangan-halangan atau teknis yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan AJLK 2021 ini yang diikuti oleh 24 orang peserta, ini
penilaiannya sudah dimulai TET per hari ini gitu ya, begitu kelas dimulai. Ada 5 poin penilaian yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah total kehadiran, kemudian komitmen untuk tepat waktu, kemudian ada keaktifan diskusi di dalam kelas dan juga diskusi dengan para mentor, dan poin yang terakhir adalah tugas akhir. Nah, seperti di kemarin juga sudah kita sampaikan, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa peserta semuanya harus hadir tepat waktu. Kami mengapresiasi ada keterlambatan sekitar 15 menit, kecuali keterlambatan yang bisa dibuktikan dengan alasan logis gitu ya, yang sakit atau memang ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon teman-teman menyampaikan atau berkomunikasi izin jika berhalangan kepada mentor maupun ke Kak Tasya ya. Nah, ini kemudian seluruh peserta ini sebenarnya memiliki kuota 3 kali untuk tidak hadir dalam kelas, tapi tetap harus dengan izin tertulis. Kemudian yang selanjutnya, semua peserta wajib mengaktifkan video selama kelas berlangsung dan mematikan audio jika narasumber sedang menjelaskan, karena kita punya beberapa sesi diskusi, kemudian sesi tanya jawab dengan narasumber. Ya, kami berharap ini semua dipatuhi demi kelancaran kelas online kita. Kemudian karena sudah ada mentor yang mendampingi teman-teman dan juga ada fasilitator setiap harinya, silahkan langsung berkomunikasi dengan mentor jika ada kesulitan-kesulitan baik teknis maupun non teknis. Jadi kita saling tahu gitu ya kondisi terakhirnya seperti apa. Selama kelas berlangsung, teman-teman boleh minum, snack kecil-kecil boleh, tapi jangan nasi padang, ingat kata Tasya. Karena kita punya nanti jam makan siang untuk beristirahat, dan karena ini zona waktunya berbeda-beda dari 24 teman-teman peserta, nanti kita akan sesuaikan ya, terutama untuk jam-jam sholat gitu. Jadi teman-teman jangan sampai dehidrasi, jadi siapkan selalu air putih gitu, jadi bebas kalau untuk minum. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan AJLK ini, kami akan memberikan beasiswa untuk penyelesaian tugas akhir. Nanti secara teknis akan kami jelaskan lebih rinci lagi bagaimana mekanisme pemberian beasiswa ini, termasuk kebutuhan untuk melengkapi tugas akhir teman-teman nanti. Dan jika peserta tidak menyelesaikan tugas akhir atau mengingkari kontrak belajar yang ditetapkan, ini wajib mengembalikan 100% dari total beasiswa yang diberikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai tugas akhir ini juga saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa mulai dari sekarang sudah mulai dipikirkan lagi tugas akhirnya. Yang dulu teman-teman waktu wawancara dengan juri sudah mulai ada rencana-rencananya. Nah, karena ini kelas berjalan, silakan mengeksplor rencana-rencana Anda itu, kemudian perkaya dengan masukan dari para mentor, kemudian juri, dari narasumber juga gitu. Jadi nanti nggak buru-buru di akhir tenggat di tugas akhir, tetapi teman-teman memang sudah menyiapkan dari sekarang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sehat-sehat semuanya sampai kelas ini nanti berakhir. Terima kasih, selamat mengikuti Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2021. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Wawan, kemudian ada teman-teman dari tim juru bicara, ada Mbak Ipi, ada Mas Ali. Nanti juga akan bertemu langsung dengan teman-teman. Kemudian tim humas yang hanya 3 orang, saya, Tasya, dan Budi, yang kemana-mana mengawal program ini. Terima kasih juga Kak Febi Siahaan, teman sepanjang masa saya, yang membantu mengawal AJLK, teman-teman mentor, dan juga alumni AJLK 2020, dan pasti untuk teman-teman peserta semuanya, selamat mengikuti AJLK 2021. Semoga semuanya lancar dan sukses sampai nanti tugas akhir. Dan yang penting jangan lupa tadi pesan Pak Wawan bahwa
fungsi dari AJLK ini selain fungsi pembelajaran, kita juga ingin mendapatkan feedback dari teman-teman sebagai jurnalis. Fungsi watchdog-nya juga ada, tapi sekali lagi kami membutuhkan dukungan yang kuat untuk melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Terima kasih, selamat pagi, salam anti korupsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeye yang sudah sangat lengkap menyampaikan pengantarnya dalam pembukaan kelas intensif AJLK 2021. Kemudian di sini juga sudah bergabung Mas Ali Fikri dan Mbak Ipi Mariati Kuding selaku PLT juru bicara KPK untuk sharing juga kepada teman-teman peserta kelas intensif AJLK 2021. Dan mungkin sebelum Mas Ali dan Mbak Ipi sharing, Pak Wawan sepertinya sudah terjadwal juga untuk agenda lainnya. Pak Wawan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Pak. Terima kasih Mas Budi, Mbak Yeye, selamat ya. Teman-teman juga selamat mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak Wawan. Salam sehat selalu. Mas Ali dan Mbak Ipi, kami persilakan waktu sampai dengan pukul 10, Mas Ali, Mbak Ipi ya. 10, iya. Ya, Baik. silakan. Baik, Mbak Ipi, mungkin saya dulu ya, Mbak Ipi. Mbak Ipi sudah gabung? Ya, Baik. monggo Mas Ali. Oke, baik, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mbak Yeye, Mas Budi, dan teman-teman dari Humas, rekan-rekan jurnalis semuanya. Saya langsung saja ya, kesempatan pagi ini untuk sharing bersama mengenai KPK dan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK saat ini. Tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Deputi Pendidikan Masyarakat bahwa ada 3 strategi yang dilakukan oleh KPK saat ini, begitu ya. Namun saya akan mengawali dari KPK itu sendiri pasca undang-undang perubahan undang-undang ya 2019. Saya mencoba untuk tidak berpikir ke belakang bagaimana dinamika sehingga undang-undang ini berubah ya, undang-undang KPK kemudian berubah 2020 dan berubah menjadi 2019. Karena saya yakin teman-teman jurnalis sudah mengikuti bagaimana dinamikanya. Tetapi bagi kami Sepertinya Mas Ali keputus koneksinya ya. Mas Ali sinyal sepertinya. Sinyal putus koneksinya dia. Halo Mas Ali. Oke, teman-teman, jadi di KPK saat ini ada 2 juru bicara, Mas Ali Fikri, juru bicara di bidang kelembagaan dan penindakan, dan satu lagi di sini yang juga sudah bergabung bersama kita, Mbak Ipi Mariati Kuding, yang difokuskan sebagai juru bicara bidang pencegahan. Mungkin Mbak Ipi sambil menunggu Mas Ali bergabung kembali karena sepertinya beliau keluar dari Zoom, mungkin bisa lebih dulu sharing begitu Mbak Ipi, kami persilahkan. Ya, makasih Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Terdengar Mbak Ipi. Oke, ya, oke. Mas Ali sudah gabung lagi? Oh ya, sudah gabung ya. Terputus oke, ya. monggo. Maaf Lanjut terputus aja. kayaknya tadi. Kita lanjut aja Mas Ali. Iya, ya, Monggo. maaf terputus. Ya, jadi saya langsung aja tadi terkait dengan Undang-Undang 2019 ya. Jadi kalau kita lihat dan pelajari Undang-Undang 19 2019 pada prinsipnya
memang ada hal yang berubah dalam hal ini adalah tentang manajemen kepegawaian ya, yang paling kentara ya, yaitu perubahan pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian kalau rumpun eksekutif juga ditegaskan di penjelasannya secara normatif, sekalipun eksekutif, tetapi lepas dari pengaruh apapun, baik itu legislatif maupun yudikatif. Artinya memang independen gitu ya, kalau secara normatif di Undang-Undang 19 2019. Dan berikutnya, kalau kita melihat juga di Undang-Undang 19 2019, sesungguhnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal cara kerja misalnya, karena memang kalau kita mengacu pada cara-cara kerja penindakan pun sesungguhnya tidak ada perubahan. Memang di awal pernah ada perubahan terkait dengan misalnya izin sadap, kemudian sita, penggeledahan yang harus melalui Dewan Pengawas, tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentu sekarang kembali lagi seperti halnya KPK di undang-undang yang lama gitu. Artinya memang tidak ada cara-cara yang berbeda begitu. Justru kemudian di Undang-Undang 19 2019 ada satu poin penguatan saya kira ya di bidang penindakan, yaitu khususnya di fungsi eksekusi gitu, penetapan putusan, pelaksanaan putusan ataupun penetapan dari pengadilan. Ini ditegaskan secara normatif di pasal 6, di sana sangat jelas. Artinya apa? Bahwa tindakan-tindakan KPK yang khususnya judikasi, artinya sudah selesai ya proses pemeriksaan persidangan. Jadi dalam pelaksanaannya itu sekarang sudah ada jaksa eksekutor di KPK. Saya kira sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama itu tidak ada fungsi eksekusi oleh KPK. Seharusnya secara normatif setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka perkara itu diserahkan pada penegak hukum lain, yaitu jaksa eksekutor. Tentu yang memiliki jaksa eksekutor adalah Kejaksaan Agung ya. Jadi di KPK dari dulu tidak ada istilah jaksa. Di Undang-Undang KPK yang lama itu adanya adalah jaksa penuntut umum, adanya jaksa penuntut umum. Tapi tidak ada istilah jaksa. Karena jaksa dengan penuntut umum itu berbeda. Ya. Jaksa adalah penuntut jaksa. Jadi penuntut umum itu sudah pasti jaksa, gitu. Tapi jaksa belum tentu menjadi penuntut umum, gitu. Penuntut umum itu adalah jaksa yang melakukan persidangan di pengadilan, ya, peradilan umum maupun peradilan tindak pidana korupsi. Itu adalah penuntut umum, tapi ketika melaksanakan putusan maka disebut dengan jaksa gitu. Nah, di KPK sesungguhnya sebelum Undang-Undang 19 2019 tidak ada jaksa gitu. Yang ada adalah penuntut umum. Sehingga fungsi eksekusi itu sebenarnya tidak bisa dilakukan secara normatif oleh KPK. Ya, beruntungnya tidak ada yang melakukan gugatan ya. Dan saya kira ini juga menjadi hal positif ketika di Undang-Undang 19 2019 dicantumkan secara normatif aturan itu secara tegas bahwa KPK bisa melakukan fungsi eksekusi. Sehingga kemudian KPK pun saat ini tanda kutip berani melakukan penyitaan pada tingkat eksekusi. Penyitaan terhadap harta benda milik para koruptor. Ya. Penyitaan bukan untuk pembuktian di proses persidangan, tapi penyitaan dalam rangka untuk melakukan pelelangan sebagai pemasukan pada kas negara. Tentu ini nanti berhubungan dengan strategi pemberantasan korupsi ya, karena penegakan hukum pemberantasan korupsi sesungguhnya itu tidak hanya fungsinya adalah untuk menghukum seseorang misalnya di penjara ataupun didenda dan lain-lainnya, tetapi bagaimana kemanfaatan dari pemberantasan korupsi itu ada. Nah, salah satu kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi itu selain tadi memberikan pelajaran kepada penyelenggara negara lain agar jerak tidak melakukan hal yang sama, kepada pelakunya juga demikian, karena tentu pelakunya baik secara individu, keluarga, masyarakat dan sebagainya pasti dipastikan itu kemudian hancur secara apapun ya, baik itu nama baiknya dari sisi kehidupan keluarga dan lain-lainnya. Saya kira banyak cerita ini mengenai bagaimana para koruptor itu ketika diputus oleh pengadilan dan dipenjara, maka kehidupannya
berubah baik dirinya, keluarganya maupun di mata masyarakat, sekalipun ada beberapa yang juga tidak merasa berdosa dengan perbuatannya ya. Tentu ini menjadi penting. Sekali lagi saya kembali ke fungsi KPK di Undang-Undang 19 2019, fungsi eksekusi tadi, karena nanti pada ujungnya bahwa kemanfaatan ini salah satunya juga bagaimana ada pemasukan kepada kas negara, uang-uang ataupun aset-aset hasil rampasan yang dinikmati oleh para koruptor. Ya, yang tentu pada ujungnya adalah ketika dilakukan pelelangan maka hasilnya juga masuk ke kas negara. Sekalipun pemberantasan korupsi ataupun lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK memang core bisnisnya itu bukan mencari pemasukan pada kas negara sebesar-besarnya, karena ini sudah menjadi kewenangan lembaga lain ya seperti bea cukai ataupun pajak dan lain-lainnya yang core bisnisnya adalah bagaimana memperoleh pemasukan pada kas negara. Tetapi KPK kan bukan di situ. Akan tetapi ini nanti paralelnya adalah dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, bagaimana biaya kos dalam penanganan perkara ataupun biaya sosial yang dikeluarkan akibat dari para pelaku, perbuatan dari para pelaku korupsi ini bisa dihitung untuk di-recovery begitu ya. Nah, inilah yang menjadi fokus sekarang KPK diantaranya. Oleh karenanya tentu di dalam kebijakan penuntutan itu juga berubah, bahwa tidak hanya kemudian menghukum pidana penjara misalnya, tetapi bagaimana agar bisa mengembalikan aset-aset recovery yang aset-aset hasil rampasan tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor ini bisa kembali ke negara, sekalipun undang-undang perampasan aset saat ini belum disahkan ya oleh legislatif, oleh DPR, sehingga KPK sudah melakukan ini ya sebagai upaya terobosan saya kira agar bagaimana upaya-upaya perampasan aset yang dinikmati oleh para koruptor ini bisa kembali ke negara begitu. Saya kira karena ini waktunya sangat terbatas ya, sebenarnya satu atau 2 menit lagi terkait dengan strategi tadi itu, sekalipun tadi Pak Wawan sudah menyampaikan, perlu kami ingin hanya menambahkan sedikit ya, bagaimana sih kemudian 3 strategi ini menjadi sekarang menjadi fokus KPK tadi ya, pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan begitu, karena tentu berawal dari tadi itu kejahatan, kata Bang Nabi juga sering kita dengar, karena ada niat dan kesempatan itu adalah kejahatan, korupsi tentu karena ada kekuasaan, dan minus integritas tadi. Oleh karena itu pentingnya pendidikan anti korupsi tentu dalam rangka mengurangi niatnya, dan kemudian pencegahannya adalah mempersempit kesempatannya, sehingga kemudian jika ini sudah dilakukan, maka penindakan turun tangan. Bagaimana kemudian menjadi efek jerah agar orang takut, agar penyelenggara negara takut melakukan hal yang sama, gitu ya, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi latar belakangnya, sehingga kemudian kenapa upaya pemberantasan korupsi dengan 3 strategi ini dilakukan. Nah, secara teknis tentu secara kelembagaan KPK berubah secara strukturnya karena memang Undang-Undang 19 2019 dan kemudian ada strategi tadi yang dilakukan, maka ada kedeputian pendidikan tadi Pak Wawan sudah sampaikan terkait dengan ini, dan kemudian ada pendidikan ada kedeputian koordinator wilayah gitu ya, tentu untuk terus tadi memperluas jaringan pendidikan anti korupsi dan pencegahannya. Saya kira itu poin-poinnya, mohon maaf ini sangat sempit sekali, tetapi ada Mbak Ibi nanti juga akan menjelaskan dari sisi pencegahan ataupun nanti tambahan-tambahan lainnya. Terima kasih Mas Budi, mohon maaf. Terima kasih Mas Ya. Eli, Mas Ali yang sudah sharing secara padat dan singkat ya tentang gambaran tugas-tugas pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks penindakan, dan tadi sedikit sudah menyinggung juga soal tugas-tugas pencegahan yang tentu akan diperdalam lagi. Di sini sudah hadir Mbak Ipi Mariati Kuding. Mbak Ipi, monggo Mbak. Terima kasih, Budi. Teman-teman, sebelum saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Ali, saya ucapkan selamat untuk 24 teman-teman jurnalis yang terpilih untuk mengikuti kelas intensif AJLK tahun 2021.
Sekali lagi, ini momen yang sangat penting, saya kira, karena sejak dulu bagi KPK, khususnya kami di Biro Humas, teman-teman jurnalis ini adalah mitra strategis dalam pemberantasan korupsi yang kami sangat berharap kemudian sinergi ataupun kolaborasi dengan teman-teman jurnalis ini bisa memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi ke depan, baik melalui pendekatan penindakan, pencegahan, maupun pendidikan sebagai trisula pemberantasan korupsi yang menjadi fokus KPK untuk tahun ini. Sekali lagi selamat saya ucapkan untuk teman-teman. Jadi mungkin sedikit saya menambahkan yang disampaikan oleh Mas Ali karena memang waktunya juga tidak banyak. Tadi Mas Ali berangkat dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menyebutkan tadi ya ada beberapa memang konsekuensi dari perubahan itu yang kemudian berdampak juga kepada cara-cara ataupun praktik KPK dalam pemberantasan korupsi. Pada prinsipnya kami sebagai lembaga pelaksana undang-undang, maka posisi kami adalah melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dengan segala kelemahan ataupun kelebihan, dan kita tidak kembali tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Ali mungkin untuk membahas kembali dinamika terkait dengan revisi undang-undangnya. Tetapi posisi kami adalah pelaksana undang-undang sehingga kami kemudian berupaya dengan undang-undang yang ada ini bekerja semaksimal mungkin dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Mungkin juga tadi Pak Wawan sudah sempat menyampaikan terkait dengan strategi pendidikan yang KPK lakukan dengan kedeputian baru, yaitu kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Ini memang satu kedeputian baru sesuai dengan Perkom KPK nomor 7 tahun 2020 yang menjadi penyesuaian juga salah satunya dari revisi Undang-Undang KPK, dan bukan berarti fungsi ini tidak dilakukan oleh KPK di periode sebelumnya, tetapi kami berharap kemudian bahwa pendidikan menjadi satu kedeputian tersendiri. Ini akan membuat upaya-upaya pendidikan menjadi lebih kuat, lebih strategis, dan menjadi salah satu fokus yang sama begitu ya perhatiannya diberikan oleh KPK, tidak hanya pada aspek penindakan maupun pencegahan. Demikian juga dengan kedeputian koordinasi dan supervisi yang dulu namanya adalah koordinator wilayah begitu ya. Dulu hanya menjadi satu unit di dalam kedeputian pencegahan, sekarang menjadi satu kedeputian. Kami berharap bahwa setelah menjadi kedeputian tersendiri, maka fungsi ataupun pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring, dan supervisi yang menjadi inti dari tugas pada kedeputian koordinasi dan supervisi ini menjadi lebih strategis dan lebih kuat ke depannya. Ini beberapa konsekuensi ataupun penyesuaian yang kemudian KPK lakukan sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK. Yang ingin kami sampaikan juga bagaimana peran teman-teman jurnalis di sana di dalam pelaksanaan ataupun pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Kami berharap bahwa kemudian melalui AJLK ini upaya-upaya pencegahan khususnya dan pendidikan ini juga bisa menjadi perhatian begitu ya teman-teman. Mungkin kalau selama ini upaya penindakan dirasa lebih seksi, lebih menarik perhatian teman-teman, sehingga kemudian fokus pemberitaan lebih banyak kepada aspek penindakan. Kami berharap kemudian dengan pemahaman yang utuh, pemahaman yang lebih luas, dan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui dua pendekatan lainnya ini, juga kemudian bisa memberikan edukasi ataupun memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat luas melalui kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis. Di tahun lalu saya juga sempat menjadi narasumber untuk salah satu peserta yang mengangkat topik tentang pencegahan korupsi. Jadi jika di tahun ini nanti ada rekan-rekan jurnalis yang juga ingin mengangkat topik tentang pencegahan ataupun tentang pendidikan dan membutuhkan teman untuk sharing ataupun untuk diskusi, saya welcome, saya menyediakan diri. Silahkan teman-teman nanti juga bisa menghubungi saya di luar yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara bahwa teman-teman memiliki mentor masing-masing, tetapi jika memang dibutuhkan nanti untuk
diskusi lebih lanjut saya terbuka gitu ya. Ini saya kalau bicara soal diminta untuk sharing jadi kemana-mana ini Mas Budi. Mungkin gini, saya juga ingin menyampaikan bagaimana KPK begitu ya di dalam fungsi tadi mungkin saya sedikit menyampaikan tentang pendidikan. Ada 4 direktorat di sana. Yang pertama sosialisasi kampanye, mungkin sedikit saya ingin singgung apa yang dilakukan oleh teman-teman Soskam. Kemudian ada pada direktorat jaringan pendidikan, dan kemudian juga ada direktorat pendidikan dan pelatihan atau Diklat, dan ada direktorat peran serta masyarakat. Apa yang membedakan masing-masing dan apa yang mereka lakukan, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa ikut masuk ataupun mendukung pada program-program yang dilakukan oleh masing-masing direktorat. Kalau teman-teman di sosialisasi kampanye, fokus utamanya adalah lebih untuk membangun kesadaran dan pengetahuan awal anti korupsi, sehingga kemudian masyarakat umum yang secara luas mungkin belum memahami tentang anti korupsi, kita berharap melalui program-program sosialisasi dan kampanye yang targetnya adalah untuk menjangkau seluas mungkin publik, begitu ya. Ini kemudian bisa didorong melalui kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman sosialisasi dan kampanye ini juga mempunyai fokus lebih kepada untuk membangun mitra atau menggandeng mitra-mitra baru yang belum pernah mendapatkan pengetahuan anti korupsi. Nah, di tahapan berikutnya akan dilanjutkan oleh Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan yang fungsinya salah satunya adalah membentuk ataupun membangun dan menyusun materi anti korupsi yang sifatnya lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Mengingat begitu banyak mitra yang menjadi target dalam program pendidikan ini, tadi Pak Wawan sudah sempat sampaikan begitu ya, dari PAUD sampai dengan mungkin birokrasi gitu kita sampaikan, para penyelenggara negara yang ada di birokrasi. Jadi bagaimana KPK bekerja sama dengan Kemendikbud dan juga dengan para penyelenggara Diklat di kalangan birokrasi, misalnya dengan BPSDM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kemudian mendorong untuk dilakukan insersi pendidikan anti korupsi pada pendidikan-pendidikan dan pelatihan kedinasan misalnya. Kemudian jaringan pendidikan atau Direktorat Jaringan Pendidikan dan Direktorat Diklat ini juga memperkuat pemahaman anti korupsi yang telah dimiliki oleh audiens tadi melalui program sosialisasi kampanye, melalui program-program penguatan integritas ataupun penguatan anti korupsi dengan mendesain kurikulum pendidikan dan pelatihan, baik melalui insersi pendidikan pada lembaga ataupun kementerian yang memiliki program diklat ataupun yang dilakukan secara mandiri oleh KPK melalui SCLC atau Pusat Edukasi Anti Korupsi yang KPK miliki. Nah, kami berharap kemudian tadi melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Sosialisasi Kampanye, dilanjutkan dengan teman-teman dari Jejaring Pendidikan dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman-teman dari Direktorat yang keempat, yaitu peran serta masyarakat. Teman-teman dari Direktorat Peran Serta dan Masyarakat ini akan mendorong dan berkolaborasi dengan komunitas, DSO, dan masyarakat, ataupun agen-agen anti korupsi untuk membangun gerakan anti korupsi. Dan juga menindaklanjuti mungkin program-program ataupun kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman dari komunitas, CSO, dan lain sebagainya, sehingga kemudian mendorong untuk menjadi kita sebut dengan brand advocate anti korupsi begitu ya. Jadi inisiatif yang sudah dilakukan oleh komunitas dan masyarakat ini kemudian bisa kita dorong bersama-sama untuk kemudian menjadi satu gerakan yang lebih terkonsolidasi. Nah, teman-teman jurnalis sebenarnya menjadi salah satu pihak yang bisa terlibat di sana, memiliki peran penting di sana dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Oke, itu terkait dengan pendidikan. Kemudian terkait dengan upaya pencegahan. Saya kira tidak banyak juga perubahan dari yang sudah KPK lakukan di periode sebelumnya, sebelum terjadinya revisi Undang-Undang 19 tahun 2019. Ada Direktorat LHKPN di sana. Saya kira teman-teman juga sudah sangat familiar apa yang kami lakukan pada direktorat tersebut, yang kami berupaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas serta transparansi dari para penyelenggara negara melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Ada situs atau portal ILHKPN yang kami buka kepada publik sebagai salah satu medium untuk melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara. Saya kira ini salah satu situs yang cukup populer untuk teman-teman wartawan akses begitu ya, ketika ada kasus korupsi ataupun isu terkait dengan penyelenggara negara. Ini salah satu portal yang kemudian dirujuk oleh teman-teman dengan melihat bagaimana profil kekayaan dari para penyelenggara negara. Silakan untuk diakses portal tersebut, dan ini bisa menjadi salah satu tools untuk melakukan kontrol ataupun pengawasan. Kemudian yang kedua ada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Kalau sebelumnya hanya disebut dengan Direktorat Gratifikasi, pada Perkom baru ini kami menambahkan fungsi pelaksanaan fungsi terkait dengan pelayanan publik. Karena memang pelayanan publik menjadi salah satu fokus area KPK di tahun ini, dan memang sudah sejak lama sebetulnya KPK memberikan perhatian pada pelayanan publik, karena ini merupakan layanan ataupun fungsi ataupun kehadiran negara di sana yang memang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, ketidakpastian, ketidaktransparan, sehingga kemudian potensi korupsi, meskipun petty corruption kita bilang ya, korupsi kecil, itu masih banyak terjadi di pelayanan publik. Ada beberapa program di sana yang kita mendorong untuk dilakukannya ataupun mendorong pelayanan publik untuk berbenah, untuk lebih transparan, untuk lebih akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Salah satunya dengan KPK saat ini menyediakan berbagai medium digital untuk interaktivitas masyarakat dalam mengakses informasi tentang pelayanan publik. Bahkan juga memfasilitasi untuk medium pelaporan ataupun keluhan di sana, salah satunya melalui aplikasi Jaga, Jaringan Pencegahan Korupsi KPK. Ada literasi tentang pencegahan korupsi pada pelayanan publik, semua informasi di sana terangkum. Teman-teman bisa akses itu sebagai salah satu sumber informasi. Kalau situsnya bisa diakses melalui jaga.id atau juga bisa nanti mendownload aplikasinya melalui Google Play Store ataupun App Store begitu ya. Ada literasi, ada fitur diskusi, dan juga ada fitur pelaporan. Ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bisa teman-teman akses. Sementara di portal jaga.id, selain terkait dengan pelayanan publik, yaitu yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, kemudian ada juga perizinan dan lainnya, teman-teman juga bisa mengakses yang namanya menu jendela daerah. Di sana semua informasi tentang upaya, inisiatif, dan aksi-aksi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa kita potret dan kita berikan skor di sana. Jadi dari skor 0 sampai dengan 100, teman-teman bisa melakukan penilaian di sana. Apakah komitmen kepala daerah atau daerah tertentu itu sudah sesuai begitu dengan hasil yang dicapainya, atau adakah teman-teman misalnya bisa menemukan di sana kondisi anomali, skor MCP-nya sudah tinggi tetapi misalnya korupsinya masih banyak seperti yang terjadi kemarin di Musi Banyuasin. Skornya sebetulnya relatif tinggi, sudah 85 skor MCP-nya, tetapi ternyata masih ada tangkap tangan di sana. Nah, ini bisa jadi satu sumber data yang bisa dianalisis nanti teman-teman ke depan. Kemudian yang ketiga ada Direktorat Monitoring. Ini yang dulu dikenal dengan Direktorat Litbang. Teman-teman saya yakin juga sudah cukup familiar apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Litbang. Kami melakukan kajian sistem, kami keluar dengan rekomendasi yang kemudian kami sampaikan kepada pimpinan instansi, kementerian dan lembaga untuk kemudian melakukan perbaikan berdasarkan hasil kajian KPK. Yang keempat ada direktorat ini yang baru yang kita sebut dengan anti korupsi dan badan usaha.
program ataupun kegiatan pencegahan korupsi di sektor swasta sebenarnya juga sudah kami lakukan di periode sebelumnya, dan dengan perubahan undang-undang ataupun menyesuaikan dengan Perkom baru ini, kami menjadikannya sebagai direktorat baru. Nah, tentu sekali lagi kami berharap sebagai satu direktorat yang mandiri, maka upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di sektor swasta akan lebih strategis ke depannya dan lebih kuat. Saya kira mungkin itu perkenalan sedikit tentang struktur, kemudian fungsi yang KPK lakukan dengan direktorat dan kedeputian yang ada saat ini. Dan sedikit lagi yang ingin saya tambahkan adalah ada 5 fokus area sebetulnya di tahun ini yang juga bisa kemudian nanti teman-teman gali lebih dalam. Dan kenapa KPK misalnya memfokuskan pada 5 area ini? Yang pertama yaitu terkait dengan sumber daya alam. Yang kedua terkait dengan sektor aparat penegak hukum atau sektor hukum. Yang ketiga terkait dengan politik. Yang keempat terkait dengan pelayanan publik. Dan yang kelima terkait dengan tata niaga. 5 sektor ini menjadi fokus KPK yang kami coba turunkan di dalam 3 strategi pemberantasan korupsi tadi, begitu ya. Jadi upaya-upaya pendidikan yang kami lakukan, kami coba fokuskan pada 5 sektor tersebut. Misalnya salah satunya program Paku Integritas yang kemarin sudah beberapa kali kami lakukan, dan masih ada 2 kementerian yang berikutnya akan kami berikan Paku Integritas, yaitu penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara berintegritas. Itu meliputi ada beberapa kementerian seperti ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga ada kemarin dengan KPU dan Bawaslu, yang ini semua mewakili dari kelima sektor fokus area tersebut. Demikian juga misalnya pada upaya pencegahan, teman-teman di Direktorat Monitoring atau Litbang itu melakukan kajian-kajian sistem yang juga difokuskan pada 5 sektor area tersebut. Nah, saya kira gambaran ini semoga juga bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam untuk teman-teman nanti terkait dengan misalnya penyusunan tugas akhir seperti apa yang ingin dibahas ataupun ingin didalami. Ini kurang lebih yang dilakukan oleh KPK dan di mana teman-teman bisa berperan atau ingin mengambil lebih dalam tentang topik-topik tersebut. Ini sekedar awalan informasi dari saya. Jadi karena waktunya memang sangat singkat, saya akhiri dulu untuk kesempatan kali ini. Tapi sekali lagi, saya terbuka nanti kalau teman-teman ingin berdiskusi lebih jauh. Saya tutup dengan sekali lagi mengucapkan selamat berdiskusi, selamat belajar, dan selamat mengikuti kelas intensif AJLK untuk teman-teman jurnalis. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ipi. Tadi saya kira ingin ditutup dengan pantun Mbak Ipi. Okay. Saya nggak pinter bikin pantun. Mas Ali dan Mbak Ipi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing. Meskipun waktunya sangat padat, ya hanya 30 menit, tapi sudah menyampaikan banyak hal ya tentang poin-poin tugas-tugas KPK dalam konteks pelaksanaan strategi Trisula pemberantasan korupsi. Dan terima kasih juga Mbak Ipi yang sudah membuka kesempatan nantinya buat teman-teman untuk bisa menggali lebih dalam lagi, karena memang betul dengan waktu yang singkat ini baru awalan ya, membuka untuk diskusi lebih lanjut khususnya dalam pembuatan tugas akhir AJLK kali ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke kelas intensif pertama yang kita mulai hari ini, sebagaimana kita pahami bahwa pemilihan peserta ini melalui beberapa tahapan dari proses administrasi, motivation letter, pretest, dan wawancara yang dilakukan oleh para juri. Dan di sini para juri juga sudah menyiapkan beberapa testimoni khusus buat teman-teman ya. Untuk menutup sesi pembukaan kali ini kita akan putarkan testimoni dari para juri. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan uang negara, tetapi juga berdampak terhadap seluruh sendi hidup masyarakat. Di
dibanding pandemi corona. Menurut saya korupsi itu jauh lebih bahaya. Ada kalanya kita menjadi korban korupsi. Pemberantasan korupsi adalah salah satu amanat komisi yang harus menjadi kerja bersama dan dijalankan. Mohon maaf jika videonya belum muncul, kita akan coba lagi ya. Jadi Pak juri yang tergabung dan mendukung dalam gelaran AJLK kali ini. Yang pertama ada Kak Feby Siaan, beliau akademisi sekaligus praktisi jurnalistik ya, dari Universitas Pelita Harapan. Beliau juga sangat intens membantu berbagai kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menyusun berbagai strategi komunikasi dan kemuasan. Yang kedua ada Mas Yura Syahrul, beliau pemimpin redaksi dari Kata Data. Dan yang ketiga ada Mbak Judi Kristandini, beliau aktif di Saya Perempuan Anti Korupsi, yang kita kenal juga program-program dari SPAK ini, konsisten terus mendukung sekaligus mengawal tugas-tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang kita tahu agen-agennya sudah tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia, dan gaung dari program-program yang SPAK lakukan juga sudah diapresiasi dalam skala internasional. Kemudian yang keempat ada Mas Ahmad Arif, ya. Beliau praktisi sebagai jurnalis di Kompas. Beliau juga aktif di Proyek Mutatuli, ya, yang konsisten terus menyuarakan berbagai fakta-fakta di daerah ya tentang peristiwa-peristiwa yang penting untuk terus diawasi dan dikritisi. Mas Ahmad Arif juga aktif di kegiatan atau di proyek lapor COVID ya, untuk turut serta mengawal dan mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Mbak Tasya, video bagaimana? Sudah siap? Teman-teman, mohon maaf karena masih terjadi kendala teknis. Video ini nantinya kita akan publish juga ya di YouTube KPK, dan kita akan juga dalam satu rangkaian dengan sesi pembukaan kelas intensif AJLK 2021. Teman-teman, demikian seluruh rangkaian sesi pembukaan kelas intensif kali ini. Semoga ini menjadi pengantar sebagai penyemangat kita untuk mengikuti secara proaktif 8 hari kelas intensif yang akan kita lalui bersama.